Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, pada pertemuan kali ini pokok bahasan kita adalah bilangan berpangkat nol. Untuk memperjelas pemahaman, mari perhatikan penyelesaian soal-soal di bawah ini. Soal yang pertama yaitu 5 pangkat 0. Berapakah hasil dari 5 pangkat 0? Nah, kita umpamakan bahwa 5 pangkat 0 itu 5 pangkat 3 dikurangi 3. Tidak harus 3 dikurangi 3, boleh 4 dikurangi 4, 5 dikurangi 5, dan seterusnya. Yang penting bilangan depan dan belakang sama agar pangkatnya tetap 0 seperti soal ini. 5 pangkat 3 min 3 kalau kita pecah atau kita uraikan, maka 5 pangkat 3 kalikan, titik ini artinya kali, 5 pangkat min 3 sama dengan 5 pangkat 3 pangkat negatif dirubah dulu menjadi positif, caranya turunkan ke bawah, maka pangkatnya sudah berubah jadi positif sama dengan 5 pangkat maaf 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali, maka hasilnya 125. Yang bawah juga 125. Pembagian bilangan yang sama, maka hasilnya adalah 1. Sehingga 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Lanjut soal yang nomor 2. Dalam kurung negatif 6 pangkatnya 0. Kalau dikurung artinya negatif dan 6 ini merupakan satu kesatuan. Nah, umpamakan pangkat 0 ini kita rubah menjadi 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2. Ini kan 0 ya. Sama seperti ini. Sama dengan min 6 dalam kurung pangkat 2 dikalikan dalam kurung min 6 pangkat min 2 sama dengan min 6 dalam kurung pangkat 2, pangkat negatif dirubah menjadi positif, caranya turunkan ke bawah, yang negatif 2 menjadi positif 2. Kita tulis di bawahnya sama dengan negatif 6 dikuadrat artinya negatif 6 kalikan negatif 6 per negatif 6 kali negatif 6 sama dengan negatif kali negatif positif, 6 kali 6 36 per yang bawah juga sama 36. 36 dibagi 36 adalah 1. Sehingga dalam kurung min 6 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Dilanjut soal yang nomor 3, negatif 3 pangkat 0, negatif 3 tidak dikurung, artinya yang dipangkatkan 0 hanya bilangan 3-nya, negatifnya tidak berpangkat 0. Maka pada saat menyelesaikan, negatif kita pisah dengan kurung. Misalnya 3 pangkat 0 itu 3 pangkat 4 dikurangi 4 sama dengan min 3 pangkat 4 kali 3 pangkat min 4 sama dengan min 3 pangkat 4 per 3 pangkat min 4 dipindah ke bawah biar pangkatnya menjadi positif sama dengan min 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali dibagi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kita pindah ke depan sama dengan min
3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81 per 81. Bawah 81 karena sama ini, lihat. Sama dengan min 81 dibagi 81 adalah 1. Sehingga negatif 3 ini tidak dikurung, pangkatkan 0, hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya nomor 4, R pangkat 0, misalnya R pangkat 5 ya, dikurangi 5 sama dengan R pangkat 5 kali R pangkat min 5, maka R pangkat 5 per R pangkat min 5 dirubah biar positif, turunkan ke bawah R pangkat 5. Ini bilangan yang di dalam hal ini adalah variabel. Kalau pangkatnya sama, variabelnya sama, kemudian pangkatnya sama, maka hasilnya adalah 1. Sehingga R pangkat 0 sama dengan 1. Soal nomor 5. 2Y pangkat 0, 2Y-nya dalam kurung. 2Y pangkat 0, misalnya kita pakai 3 dikurangi 3. Sama dengan 2Y pangkat 3 kali 2Y pangkat min 3 sama dengan 2Y pangkat 3 pangkat negatif turunkan ke bawah menjadi 2Y pangkat 3. Kita tulis di bawahnya sama dengan 2Y dalam kurung pangkat 3, 2-nya pangkat 3, Y-nya juga pangkat 3. 2 di pangkat 3, 8. Y pangkat 3, Y pangkat 3 per 2Y juga pangkat 3, hasilnya sama dengan yang di atas, 8Y pangkat 3 sama dengan, sukunya sama, pangkatnya juga sama, yaitu 8Y pangkat 3, yang bawah juga 8Y pangkat 3. Pembagian suku yang sama, maka hasilnya selalu 1. Sehingga 2Y dalam kurung pangkat 0, hasilnya adalah 1. Berikutnya, yang nomor 6. 0 pangkat 0, misalnya kita pakai 0 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 0 pangkat 2 kali 0 pangkat min 2 sama dengan 0 pangkat 2 pangkat negatif dirubah positif, turunkan ke bawah sama dengan 0 pangkat 2, hasilnya 0 karena 0 kali 0, 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini hasilnya tidak tentu, maka di sini tertulis tidak terdefinisi. Setelah kita menyelesaikan 6 soal di atas, maka bisa disimpulkan bahwa untuk semua bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0 selalu berlaku A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana jika A-nya ini atau bilangan pokoknya ini 0? Nah, untuk A sama dengan 0, maka A pangkat 0 tidak terdefinisikan. Nah, untuk mengukur pemahaman kita setelah kita membahas 6 soal tadi, coba selesaikan soal latihan di bawah ini. Silahkan kalau mau mencoba di pending sebentar videonya. Nah, kalau sudah mari kita cocokkan. Ini pakainya secara langsung saja ya, tanpa diuraikan. 12 pangkat 0. Semua bilangan kecuali pangkat 0 kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Maka karena 12 bukan pangkat 0, karena ini dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Silahkan dicoba nomor 2.
Nah, kalau sudah, mari kita cocokkan. Dalam kurung negatif 7 pangkat 0, negatif 7 ini bukan angka 0, maka kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Dilanjut soal nomor 3, negatif 7 pangkat 0. Nah, kalau yang atas tadi dikurung, yang bawah tidak dikurung. Maka hakikatnya yang pangkat 0 adalah angka 7-nya, negatifnya tidak ikut dipangkatkan 0, sehingga negatif tetap negatif, sedangkan 7 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi beda hasilnya kalau negatif 7 pangkat 0, negatif 7 dikurung, hasilnya 1. Kalau negatif 7 pangkat 0 tidak dikurung, negatif 7-nya hasilnya adalah min 1. Dilanjut soal yang nomor 4, Y pangkat 0. Yang penting Y bukan 0 ya. Kalau dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Dalam kurung A plus B pangkat 0. Tentunya biasanya kalau ada soal semacam ini, A dan B salah satunya bukan angka 0 atau dua-duanya bukan angka 0, biar A plus B nya bukan angka 0. Sebab kalau A plus B hasilnya 0 dipangkatkan 0 ini tidak terdefinisi, maka A plus B kita anggap ini bukan angka 0, hasilnya bukan 0, maka kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nomor 6 yang terakhir, X dibagi Y. Yang penting X per Y-nya hasilnya bukan 0, maka kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sekian pembahasan tentang bilangan berpangkat 0. Semoga bisa dimengerti. Kalau belum dimengerti silahkan diulang-ulang videonya. Sekian dari saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.